restaurant? Taco things. Guys, what the fuck? You and... Hai para kaum perbahan, balik lagi bareng gua dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Menu, sebuah simfoni kegilaan dan cheeseburger. Semua dimulai di sebuah dermaga eksklusif. Margot yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy berdiri dengan tatapan "Kenapa aku di sini?" sambil merokok, sementara Taylor sibuk memuja-muja nama Chef Julian Slowik seolah pria itu adalah inkarnasi dari Tuhan dalam bentuk tukang masak. Taylor adalah prototipe fanboy garis keras yang kalau disuruh minum air cucian pun dia langsung lakukan. Dia mungkin akan bilang, wah ada aroma earthy yang sangat jujur. Mereka naik ke kapal feri mewah. Di sana, kita diperkenalkan pada kumpulan manusia yang kalau di dunia nyata adalah target utama petugas pajak. Ada rombongan 3 pemuda, Bryce, Soren, dan Dave, yang kerjanya hanya main HP dan merasa bahwa uang bisa membeli hukum fisika. Ada juga Lilian Bloom. Ada juga Lilian Bloom, kritikus makanan yang wajahnya terlihat seperti baru saja mencium bau sampah permanen. Ditemanin editornya yang penurut yaitu Tate. Jangan lupakan aktor Gaik yang karirnya sudah di ujung tanduk bersama asistennya yang lelah hidup. Begitu mendarat mereka disambut oleh Elsa. Elsa bukan pelayan biasa. Dia adalah asisten kepala yang tampaknya tidak pernah berkedip sejak tahun 2019. Dia membawa mereka tur keliling pulau. Mereka melihat para staf bekerja di ladang, memanen kerang, dan tinggal di barak yang lebih rapi daripada kamar operasi rumah sakit. Margot menyadari satu hal, tidak ada jalan keluar. Pulau ini dijaga ketat, dan semua staf tampak seperti sudah dicuci otaknya untuk mencintai pengabdian mereka. Ketika mereka masuk ke ruangan makan yang dindingnya kaca transparan menghadap ke laut, suasana berubah menjadi mencekam, tapi sangat elegan. Plak, suara tepukan tangan Chef Slowik bergema. Itu bukan tepukan apresiasi, itu adalah perintah. Diam atau saya jadikan kau kaldu. Chef Slowik keluar dari kegelapan, berdiri tegak dengan seragam putih bersih yang sangat mengintimidasi. Dia memulai pidato pembukaannya. Jangan makan, katanya. Kalimat ini sangat tidak logis karena mereka membayar $1.250 Amerika. Ini seperti membayar tiket konser Taylor Swift tapi dilarang mendengarkan musiknya. Slowik ingin mereka merasakan esensi dari makanan tersebut. Hidangan yang disajikan adalah moss bones dari laut. Bentuknya kecil diletakkan di atas batu karang asli. Para tamu mulai berlagak pintar. Lilian mulai menganalisis tekstur busa di atasnya. Sementara Taylor hampir menangis karena bisa mencicipi kesedihan tiram. Hidangan kedua, nampan roti tanpa roti. Ini adalah penghinaan paling estetik dalam sejarah kuliner. Slowik menyajikan berbagai jenis selai, mentega, artisan, dan minyak zaitun mahal di atas piring cantik. Tapi, tak ada rotinya. Roti adalah makanan rakyat jelata. Jelas Slowik dengan wajah datar. Para sultan pun sangat marah. Woi, saya bayar buat makan, bukan buat menjilatin piring. Tapi Elsa dengan tenang membisikkan bahwa mereka tetap tidak akan dapat roti. Margot adalah satu-satunya orang yang menolak makan saus tanpa media tersebut. Dia tahu makan saus pakai jari itu bukan kelas atas. Itu namanya darurat. Setiap tamu disajikan tortilla yang dibuat dari jagung. Namun di permukaan tortilla itu ada gambar yang dicetak menggunakan laser. Richard melihat gambar dirinya sedang selingkuh. 3 pemuda sultan melihat dokumen bukti mereka menggelapkan uang perusahaan. Lilian melihat daftar restoran yang dia bangkrutkan karena ulasan buruknya. Suasana makan malam yang tadinya penuh kepalsuan berubah menjadi sesi interogasi massal. Slowik mulai menunjukkan bahwa dia tahu segalanya tentang mereka semua. Dia tahu mereka semua adalah parasit yang hanya mengonsumsi tanpa pernah memberi yang bagus. Keadaan jadi sangat tidak lucu ketika Chef Jeremy berdiri di depan gelas. Dia meminta maaf karena tidak mampu mencapai kesempurnaan yang diinginkan oleh Slowik. Dan tanpa aba-aba, Jeremy menembak kepalanya sendiri.
Darah muncrat kemana-mana, termasuk ke dekorasi minimalis restoran. Para tamu menjerit histeris. Mereka mencoba lari tapi pintu telah terkunci. Anehnya para pelayan dengan tenang membersihkan mayat Jeremy seolah-olah itu cuma tumpahan kuah sup. Slowik kembali ke panggung dan berkata, hidangan berikutnya akan segera keluar. Di momen inilah Margot ditarik ke dapur oleh Slowik. Slowik tahu Margot bukan salah satu dari mereka. Margot adalah seorang pekerja kelas bawah yang hanya berpura-pura jadi orang kaya untuk menemani Tyler. Slowik memberi Margot pilihan. Apakah kamu mau mati bersama para staf atau mati bersama para tamu? Pilihan ini tentu sangat sulit, seperti memilih antara jatuh ke jurang atau masuk ke lubang buaya. Slowik memberi sedikit hiburan sebelum hidangan utama. Para pria diberi kesempatan untuk lari ke hutan. Jika mereka tidak tertangkap dalam 45 menit, mereka mungkin akan selamat. Tapi itu mungkin. Ini adalah adegan paling memalukan bagi kaum pria. Para sultan tertangkap karena mereka tidak bisa lari tanpa GPS. Sang aktor tertangkap karena dia terlalu sibuk mengagumi pantulan wajahnya di air sungai. Richard tertangkap karena dia sudah tua dan lututnya sudah tidak kooperatif dengan apa yang dia mau. Mereka semua akhirnya diseret kembali ke meja makan dengan kondisi kotor dan putus asa. Chef Slowik akhirnya membongkar betapa menyedihkannya Tyler. Ternyata Tyler tahu bahwa makan malam ini adalah ritual bunuh diri massal. Dia tahu semua orang akan mati, tapi dia tetap membawa Margot hanya karena dia tidak mau makan sendirian. Slowik menghina Tyler dengan menyuruhnya masak sendiri. Tyler dengan tangan gemetar membuat tumisan yang dia beri nama sangat keren. Tapi rasanya sangat menjijikan sampai-sampai Slowik hampir muntah. Slowik membisikkan sesuatu ke telinga Tyler. Dan Tyler yang hancur karena idolanya menghinanya, pergi ke dapur belakang dan gantung diri menggunakan dasinya sendiri. Mati karena ulasan koki, sungguh dedikasi yang salah sasaran. Margot berhasil menyelinap ke rumah pribadi Chef Slowik. Di sana dia menemukan bukti bahwa dulu Slowik adalah pria yang bahagia saat bekerja sebagai tukang masak burger di sebuah kedai rumah. Slowik dulu mencintai pekerjaannya. Sebelum para kritikus dan orang kaya mengubah memasak menjadi sebuah beban intelektual yang tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Margot kembali ke ruang makan. Dia melakukan hal yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Komplain. Dia memanggil chef dengan tepukan tangan yang sangat keras. Dia bilang dia tidak suka makanannya. Dia bilang dia masih lapar. Saya mau cheeseburger, kata Margot. Tapi jangan pakai busa-busa aneh atau hiasan bunga-bunga yang menjengkelkan. Saya mau cheeseburger asli yang berminyak dan murah. Slowik pun terpana, matanya berkaca-kaca. Dia akhirnya memasak dengan hati yang sangat tulus. Dia membuat burger dengan keju yang meleleh sempurna, membungkusnya dengan kertas coklat dan menyerahkannya kepada Margot. Margot mencicipinya sedikit demi sedikit, lalu berkata, boleh dibungkus? Saya tidak kuat habiskan di sini. Slowik yang sangat menghormati konsep pelayanan pelanggan yang sangat puas mengizinkan Margot pergi. Margot keluar dari pintu depan, naik ke perahu dan menjauh dari pulau. Hidangan penutup terakhir adalah s'mores. Tapi ini bukan s'mores api unggun pramuka. Para tamu dipakaikan jubah dan marshmallow. Lantai disebar biskuit Graham. Coklat dilelehkan di atas kepala mereka. Topi mereka terbuat dari bahan yang sangat mudah terbakar. Chef Slowik berdiri di tengah, menyalakan korek api dan berkata, saya mencintai kalian semua. Dan boom! Seluruh restoran meledak, menciptakan kembang api raksasa di tengah laut. Semua orang di dalamnya, para staf yang setia dan para tamu yang menyebalkan, berubah menjadi karamel gosong yang sangat mahal. Di tengah laut di atas kapal penyelamat, Margot duduk santai. Dia membuka bungkusan cheeseburgernya yang masih hangat dan enak dilihat. Menggigitnya dengan penuh perasaan. Lalu mengenakan kertas menu yang sangat mahal itu untuk mengelap sisa minyak di bibirnya. Dan film pun selesai. Kita tahu bahwa kalau makananmu terlalu cantik sampai tidak tega dimakan, mungkin itu bukan makanan, tapi jebakan maut. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah cheeseburger yang sangat jujur.